harus ada. Nah, tapi biasanya kan kalau cewek-cewek Nathan, kalau cowok-cowok seneng ini. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu didampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapkan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Pemain Pot FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Ia mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan, sebab para pemain akan lebih dulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti. Kami selalu optimis bisa ke Piala Dunia 2026. Semua akan dipersiapkan di bulan September, ujar Asnawi. Banyak fakta menarik yang terungkap dalam partai pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia yang dijalani oleh timnas Indonesia. Satu di antaranya, ada bagian ketika para pemain keturunan kompak memberikan loyalitas, nasionalisme, juga cinta tanah air terhadap bangsa. Melansir dari laman resmi PSSI, skuad Garuda berhasil menumbangkan Filipina melalui 2 gol tanpa balas. Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama 65.000 penonton yang hadir langsung di sana menjadi saksi bisu bagaimana para pemain berjuang habis-habisan, tak terkecuali bagi pemain keturunan. Laga menghadapi Filipina ini menjadi pertandingan debut bagi seorang Kelvin Verdong, bek 43,45 miliar yang baru saja merampungkan proses naturalisasi. Tepat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum peluit kick-off dibunyikan, kedua mata Verdong tampak berkaca-kaca. Rasa bangga tergambar jelas di wajah pemain NEC Nijmegen yang bermain 67 menit itu. Ia bahkan langsung tampil impresif dan membantu skuad Garuda mengancam gawang The Ajkal. Salah seorang warganet di sosial media X juga menyoroti bagaimana Kelvin Verdong terlihat menahan tangis saat mengumandangkan Indonesia Raya. Tak hanya Kelvin Verdong, nama Tom Hai juga cukup mencuri perhatian dengan aksi selebrasinya yang dilakukan usai mencetak gol. Terlepas dari bagaimana selebrasi tersebut sedikit gagal karena kondisi rumput GBK yang memprihatinkan, Haye juga membuat para supporter merasa terharu karena menangis ketika merayakan gol tersebut. Melihat bagaimana kedua pemain sampai menitikan air mata dan kebahagiaan yang ditunjukkan seluruh pemain lainnya, tentu sudah tak perlu diragukan lagi. Nasionalisme dan cinta tanah air telah tertanam pada mereka, termasuk pemain keturunan yang masih kerap dibedakan oleh beberapa oknum. Padahal para pemain keturunan juga berperan penting dalam perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia di kancah internasional. Kerja keras mereka dalam memperkuat skuad Garuda seharusnya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bagaimana mereka memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa. Semoga saja setelah ini tak ada lagi pihak-pihak yang menganggap pemain keturunan adalah pemain asing, sebab dalam darah mereka mengalir darah Indonesia. Kelvin Verdong membagikan debut manisnya bersama timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, ia berhasil mengantarkan skuad Garuda menang melawan Filipina sekaligus lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Dalam laga ini, Kelvin Verdong juga debut sebagai starter. Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari Sintayong menempati wingback kiri. Performa pemain berusia 27 tahun ini sangat impresif. Tak ayal, ia mendapatkan pujian dari pencinta sepak bola tanah air. Akan tetapi, pemain NEC Nijmegen ini tak tampil penuh. Ia ditarik pada menit ke-67 digantikan Pratama Arhan. Sehari setelah debut, Kelvin Verdong lantas membagikan momen ketika dirinya debut bersama timnas Indonesia. Menariknya, dalam unggahan Verdong itu ada 2 pemain keturunan Indonesia yang jadi incaran PSSI ikut berkomentar. Mereka adalah Max Hilgers serta Ole Romeni. Max Hilgers memberikan komentar singkat dengan emoji tangan menelungkup, sedangkan Romeni menuliskan wow. Tak ayal, komentar 2 pemain keturunan grade A ini membuat ramai netizen, sebab keduanya diharapkan mau untuk diproses naturalisasi jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patut dinanti bagaimana kisah kedua pemain ini. Mudah-mudahan bisa luluh dan memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang.
Pesepak bola Faisal Halim mengatakan akan fokus melakukan pemulihan dan rehabilitasi akibat insiden penyiraman air keras pada Mei 2024 lalu sebelum dapat kembali bergabung dengan tim Selangor FC maupun tim nasional Malaysia. Dalam konferensi pers di pusat latihan Selangor FC, Faisal mengatakan berharap dapat kembali bermain dan mengabdi untuk klub dan negara suatu hari nanti. Ia juga mengatakan berharap pelaku penyiraman air keras dapat ditangkap dan didakwa di pengadilan. Faisal mengatakan sangat merindukan sepak bola, baik latihan maupun bertanding. Tidak mudah baginya berdiam diri di rumah hanya menonton pertandingan tim Selangor dan timnas Malaysia di televisi. Namun untuk saat ini, ia mengatakan dirinya harus fokus pada proses pemulihan dan rehabilitas sebelum dapat kembali bergabung dengan tim seperti dulu. Masih ada beberapa proses pemulihan yang harus dilalui sebelum dokter dapat memastikan dirinya bisa kembali ke lapangan. Ia meminta media dan masyarakat tidak membuat spekulasi ekstrim atas kejadian penyiraman air keras yang dialaminya yang masih dalam penyelidikan itu. Atlet berusia 26 tahun itu juga memohon kerjasama semua pihak untuk memberikan ruang dan privasi untuk dirinya dan keluarga agar dapat fokus pada penyembuhan. Seperti yang diketahui, pemain timnas Malaysia Faisal Halim mengalami insiden penyiraman air keras pada 5 Mei lalu di sebuah pusat perbelanjaan Damansara oleh orang tidak dikenal. Ia harus menjalani beberapa operasi cangkok kulit untuk mengobati luka bakar parah di tubuhnya. PSSI buka suara soal legenda timnas Indonesia yang menyaksikan pertandingan melawan Filipina bukan di tribun VIP Stadion Utama Gelora Bung Karno. Salah satu legenda timnas Indonesia yang ikut menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut adalah Christian Gonzalez. Ex penyerang Arema FC dan Persib Bandung ini tidak menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina di tribun VIP. Situasi ini membuat netizen protes karena seharusnya pemain dengan status legenda seperti Gonzalez mendapat tempat yang selayaknya diberikan. Netizen pun resah karena tribun VIP malah diisi oleh public figure, padahal seharusnya PSSI juga memfasilitasi para legenda skuad Garuda. Terpantau beberapa public figure yang menyaksikan laga tersebut di tribun VIP, diantaranya adalah Destra, Indra Jegel, dan lainnya. Melihat banyaknya protes yang disampaikan netizen, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya buka suara. Arya mengatakan PSSI sebenarnya sudah memberikan fasilitas kepada ex pemain untuk menyaksikan laga timnas Indonesia. Dia mengklaim pihaknya sudah melakukan hal tersebut ketika timnas Indonesia menjamu juara Piala Dunia 2022 Argentina. Pada saat melawan Filipina, Arya menambahkan PSSI masih terus menjalankan hal tersebut. Sejak melawan Argentina, setiap pemain legenda membutuhkan tiket menonton timnas Indonesia akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI. Dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina. Kalau sebelumnya, saya tidak berani mengklaim, ujar Arya Sinulinga di Instagram.